Ada rumah tangga yang tidak hancur karena selingkuh, tidak hancur karena miskin, tidak hancur karena kekerasan yang kelihatan, tapi hancur karena satu obsesi yang dianggap normal. Anak cowok. Bukan anak, bukan keluarga, bukan kasih, tapi anak cowok. Dan saat anak yang lahir perempuan, wajah-wajah tertentu langsung berubah. Senyum tetap dipasang, tapi kecewa tidak bisa disembunyikan. Ucapan selamat tetap keluar, tapi nadanya dingin. Doa-doa dipanjatkan, tapi isinya bukan syukur, isinya tuntutan. Ya, semoga berikutnya cowok. Tidak apa-apa, coba lagi. Belum ada penerus. Kasihan suaminya. Garis keturunannya bagaimana? Rumah ini butuh anak laki-laki. Lalu yang paling kejam adalah ini. Ketika seorang istri yang sudah mengandung, sudah melahirkan, sudah berdarah, sudah menahan sakit, sudah menjaga rumah, sudah membesarkan anak-anak, tetap dianggap gagal. Kenapa? Karena yang lahir bukan laki-laki. Dan di titik itu, pernikahan berhenti diperlakukan sebagai perjanjian kasih. Ia berubah jadi proyek reproduksi. Istri berubah jadi alat. Anak perempuan berubah jadi kekecewaan. Dan suami yang seharusnya melindungi malah ikut menjadi algojo. Maka, mari kita bicara sejujur-jujurnya. Gara-gara tidak ada anak cowok, istri diceraikan. Apakah ini bisa dibenarkan? Apakah ini ada dasarnya di Alkitab? Apakah seorang perempuan memang bisa dipulangkan, dibuang, ditukar, hanya karena ia tidak melahirkan anak laki-laki? Jawabannya, tidak. Tegas, tidak. Bukan cuma tidak peka, bukan cuma tidak adil, bukan cuma kejam, tapi tidak alkitabiah. Mari kita mulai dari dasar yang paling penting. Dalam Kejadian 2 ayat 24, firman Tuhan berkata, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Perhatikan baik-baik, Alkitab tidak berkata, seorang laki-laki akan bersatu dengan istrinya sampai istrinya berhasil memberi dia anak laki-laki. Tidak, yang Allah bentuk adalah ikatan perjanjian, bukan kontrak produksi pewaris. Lalu Tuhan Yesus berkata dalam Matius 19 ayat 6, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sekali lagi, yang dipersatukan Allah adalah suami dan istri, bukan suami dan ambisi marga, bukan suami dan ego patriarki, bukan suami dan obsesi punya pewaris laki-laki. Jadi ketika seorang suami menceraikan istrinya karena tidak memberi anak cowok, sebenarnya ia sedang mengatakan satu hal yang sangat telanjang. Aku tidak lagi melihatmu sebagai pasangan perjanjianku. Aku melihatmu sebagai alat yang gagal memenuhi target. Dan itu hina, sangat hina. Masalahnya dalam banyak budaya, kebengisan seperti ini justru diwariskan sebagai kewajaran. Dibungkus dengan kata adat, dibungkus dengan kata nama keluarga, dibungkus dengan kata penerus, dibungkus dengan tekanan orang tua, dibungkus dengan rasa malu sosial. Tapi mari kita jujur hari ini, tidak semua yang diwariskan budaya layak dibaptis menjadi kebenaran. Ada budaya yang bukan warisan mulia, ada budaya yang adalah dosa turun-menurun yang sudah terlalu lama dimaafkan. Dan salah satu dosa itu adalah ketika anak laki-laki dijadikan berhala. Begitu anak laki-laki dijadikan berhala, maka semua jadi rusak. Istri tidak lagi dikasihi, tapi dinilai. Anak perempuan tidak lagi disyukuri, tapi dibandingkan. Rahim tidak lagi dihormati, tapi diaudit. Kelahiran tidak lagi dirayakan, tapi dievaluasi. Lalu orang-orang mulai bicara seolah-olah mereka Tuhan. Masih kurang, belum berhasil, belum ada penerus, perlu istri lain, perlu menikah lagi, perlu cari yang bisa kasih anak cowok. Lihat betapa gelap logika ini. Perempuan yang sama, yang dulu dipanggil tulang dari tulangku, sekarang diperlakukan seperti mesin yang bisa dikembalikan ke pabrik. Dan yang lebih tragis
Anak-anak perempuan yang sudah lahir pun ikut menjadi korban. Mereka tumbuh mendengar satu pesan yang sangat kejam. Kehadiran kalian belum cukup. Bayangkan luka itu. Seorang anak perempuan melihat ayahnya dingin, melihat neneknya kecewa, melihat ibunya menangis diam-diam. Lalu cepat atau lambat, ia mengerti. Ayah tidak hanya sedih karena belum punya anak laki-laki. Ayah sedih karena aku perempuan. Coba pikirkan betapa hitamnya dosa ini. Bukan cuma menghina istri, tapi juga menghina anak-anak perempuan yang Tuhan sudah beri. Padahal sejak awal, Alkitab menegaskan di dalam Kejadian 1 ayat 27 bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Artinya apa? Artinya, martabat perempuan bukan versi kelas 2 dari laki-laki. Martabat anak perempuan bukan edisi gagal dari anak laki-laki. Di hadapan Allah, laki-laki dan perempuan sama-sama memantulkan kemuliaan pencipta. Jadi ketika sebuah keluarga memperlakukan anak perempuan seperti hasil yang belum memuaskan, yang sedang direndahkan bukan cuma si anak. Yang sedang dihina adalah gambar Allah di dalam dirinya. Lalu firman Tuhan berkata dalam Mazmur 127 ayat 3, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan. Terjemahan lain juga menekankan bahwa anak-anak adalah warisan Tuhan. Tapi perhatikan hati firman ini. Anak adalah anugerah, bukan komoditas gengsi. Dan Tuhan tidak pernah mengajarkan bahwa hanya anak laki-laki yang pantas disebut berkat, sementara anak perempuan adalah paket yang belum lengkap. Justru seringkali manusialah yang menempelkan hierarki najis itu ke dalam keluarga. Firman tidak mengajarkannya. Kesombongan manusialah yang melakukannya. Dan di titik ini kita harus bicara sangat keras kepada para suami. Kalau engkau menceraikan istrimu karena ia tidak melahirkan anak laki-laki, jangan bersembunyi di balik kata tradisi. Jangan bersembunyi di balik kata tekanan orang tua. Jangan bersembunyi di balik kata nama keluarga. Sebut saja apa adanya. Itu pengkhianatan. Karena dalam Efesus 5 ayat 25 firman Tuhan berkata, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kristus menyerahkan dirinya bagi jemaat, bukan menukar jemaat saat jemaat tidak memenuhi ekspektasi, bukan membuang saat terluka, bukan mencari pengganti saat jalan menjadi berat. Jadi, kalau seorang suami berkata, ia kepala keluarga, tapi justru menyerahkan istrinya ke meja penghukuman keluarga besar, itu bukan kepemimpinan, itu kepengecutan yang diberi jas rohani. Kalau seorang suami diam saat istrinya dihina karena tidak memberi anak cowok, itu bukan netral, itu ikut bersalah. Kalau seorang suami membiarkan ibunya, ayahnya, pamannya, bibinya, bahkan tetangganya menguliti harga diri istrinya sedikit demi sedikit, lalu ia berkata, saya cuma tidak enak, maka mari kita jujur. Ia tidak sedang menjaga damai, ia sedang mengorbankan istrinya. Dan banyak rumah tangga hancur bukan karena tekanan keluarga terlalu besar, tetapi karena kesetiaan suami terlalu kecil. Sekarang, mari kita bongkar satu kebohongan lain yang sering dipakai untuk membenarkan kekejaman ini. Orang berkata, laki-laki butuh penerus. Pertanyaannya, penerus untuk apa? Untuk meneruskan nama? Untuk meneruskan garis darah? Untuk meneruskan harta? Untuk meneruskan ego? Mari kita telanjangi motivasinya. Seringkali yang disebut butuh penerus sebenarnya adalah ketakutan manusia fana untuk menerima bahwa dirinya tidak sebesar yang ia kira. Seolah-olah tanpa anak laki-laki, nama keluarganya tamat. Seolah-olah tanpa putra, eksistensinya gagal. Seolah-olah maskulinitasnya runtuh. Padahal kebenarannya pahit. Banyak laki-laki tidak sedang mencari penerus. Mereka sedang menyembah bayangan dirinya sendiri. Mereka ingin ada versi dirinya yang terus hidup. Mereka ingin nama mereka terus diucapkan. Mereka ingin status mereka terasa utuh. Dan ketika istri tidak bisa memberi itu, istri dijadikan kambing hitam.
Padahal bahkan secara sederhana pun obsesi ini bodoh. Karena yang menentukan jenis kelamin anak bukan hanya tubuh perempuan. Tetapi lihat bagaimana perempuan tetap jadi sasaran utama. Selalu tubuh perempuan yang diadili, selalu rahim perempuan yang dipersalahkan, selalu perempuan yang dibebani rasa gagal. Kenapa? Karena dalam sistem yang rusak, yang dicari bukan kebenaran, yang dicari adalah korban, dan korban paling mudah adalah istri. Lalu ada yang berkata, tapi tekanan keluarga besar memang berat. Ya, berat. Tapi beratnya tekanan keluarga bukan alasan untuk merobohkan pernikahan. Kejadian 2 ayat 24 sudah jelas. Seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Artinya setelah menikah, rumah tangga baru terbentuk. Bukan berarti orang tua dibenci, bukan berarti hormat hilang, tapi berarti ada garis tegas. Orang tua tidak berhak menjadi tuan atas pernikahan anaknya. Kalau orang tua menuntut cucu laki-laki, lalu mulai merendahkan menantu perempuan, anak laki-laki yang sudah menikah harus berdiri, bukan berteriak kasar, bukan kurang ajar, tapi tegas. Ini istri saya. Dia bukan mesin penerus marga. Dia bukan objek hinaan keluarga. Dan anak-anak perempuan saya bukan kegagalan. Itu baru laki-laki, itu baru suami, itu baru kepala keluarga. Sebab kepala keluarga bukan orang yang suaranya paling keras di meja makan. Kepala keluarga adalah orang yang paling dulu berdiri ketika istrinya sedang diserang. Lalu kita juga harus bicara kepada gereja. Gereja jangan ikut-ikutan membaptis dosa budaya. Jangan terlalu cepat diam hanya karena ini dianggap urusan adat. Jangan terlalu cepat berkata, ya memang di beberapa tempat anak laki-laki penting. Tidak, kalau sesuatu melukai martabat manusia dan menghancurkan kesetiaan pernikahan, gereja tidak boleh netral. Karena netral dalam situasi seperti ini seringkali artinya cuma satu, membiarkan yang kuat menindas yang lemah. Dan gereja juga harus berani mengatakan ini kepada setiap keluarga Kristen. Anak perempuan bukan setengah berkat. Istri bukan pabrik anak laki-laki. Perceraian karena obsesi punya anak cowok bukan kepemimpinan, tapi kebusukan hati yang diberi pembenaran budaya. Dalam Kristus, nilai manusia tidak berdiri di atas jenis kelamin. Karena Galatia 3 ayat 28 mengingatkan kita bahwa di dalam Kristus, perbedaan-perbedaan yang biasa dipakai manusia untuk membangun hierarki kesombongan, kehilangan haknya untuk menentukan nilai di hadapan Allah. Jadi kalau hari ini masih ada keluarga yang memandang anak laki-laki sebagai puncak keberhasilan dan anak perempuan sebagai hasil yang kurang lengkap, maka yang perlu dipertobatkan bukan rahim seorang istri. Yang perlu dipertobatkan adalah hati keluarga itu. Karena yang mandul sebenarnya mungkin bukan rahim istri. Yang mandul bisa jadi adalah kasih dalam rumah itu. Yang mandul bisa jadi adalah nurani suaminya. Yang mandul bisa jadi adalah iman keluarganya. Mereka masih bisa bicara soal Tuhan, tapi tidak bisa menghasilkan belas kasihan. Mereka masih bisa bicara soal berkat, tapi tidak bisa menghormati perempuan. Mereka masih bisa bicara soal keluarga, tapi tega menghancurkan ibu dari anak-anak mereka sendiri. Dan itu gelap, sangat gelap. Jadi mari kita simpulkan dengan setajam mungkin. Kalau seorang istri diceraikan karena tidak melahirkan anak cowok, maka itu bukan kemenangan laki-laki, itu kegagalan moral. Itu bukan kesetiaan pada tradisi, itu penyerahan diri kepada dosa yang sudah lama dinormalkan. Itu bukan upaya menjaga garis keturunan, itu penghinaan terhadap pernikahan. Dan itu bukan suara Tuhan. Suara Tuhan tidak berkata, buang dia kalau dia tidak memberi putra. Suara Tuhan berkata, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Suara Tuhan tidak berkata, nilai anak perempuan lebih rendah. Suara Tuhan berkata, bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambarnya. Suara Tuhan tidak berkata, pakai istrimu untuk memenuhi ambisimu. Suara Tuhan berkata, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Maka
Kalau ada laki-laki yang merasa harga dirinya runtuh hanya karena tidak punya anak cowok, saya mau bilang terus terang, mungkin yang rapuh bukan garis keturunanmu, mungkin yang rapuh adalah egomu. Kalau ada orang yang merasa rumahnya belum utuh hanya karena belum lahir seorang putra, mungkin yang kurang bukan anak laki-laki, mungkin yang kurang adalah rasa takut akan Tuhan. Dan kalau ada istri yang hari ini sedang menangis karena diperlakukan seolah-olah ia gagal hanya karena tidak melahirkan anak cowok, dengarkan ini baik-baik. Kamu bukan gagal, kamu bukan rusak, kamu bukan produk cacat, dan anak-anak perempuanmu bukan alasan untuk malu. Yang memalukan justru adalah sistem keluarga yang mengajarkan bahwa perempuan harus menanggung penghinaan hanya karena ia tidak menghasilkan anak sesuai selera patriarki. Di hadapan Tuhan, pernikahan bukan panggung untuk memuaskan ego laki-laki. Pernikahan adalah perjanjian kasih. Dan anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, bukan alat mempertahankan gengsi keluarga. Mereka adalah titipan Tuhan. Kalau kamu setuju bahwa istri bukan mesin anak laki-laki, silakan tulis di komentar, pernikahan bukan pabrik pewaris. Silakan bagikan video ini kalau kamu tahu ada orang yang perlu mendengarnya. Suami yang perlu ditampar kesadarannya, keluarga yang perlu dipatahkan logikanya, atau perempuan yang perlu diingatkan bahwa nilainya tidak pernah bergantung pada kemampuan melahirkan anak cowok. Dan subscribe kalau kamu mau channel ini terus membahas luka-luka yang sering disembunyikan di balik kata adat, keluarga, dan normal. Karena tidak semua yang dianggap biasa itu benar, dan tidak semua yang diwariskan pantas dipertahankan. Tuhan Yesus memberkati kamu dan keluarga. Dibebaskan oleh firman, dikuatkan oleh kebenaran.